Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Hari ini kita masih di acara pelatihan program pelatihan kewirausahaan ya, atau PKW, yang fokusnya itu kita ke jaringan komputer sama administrasi jaringan. Nah, untuk beberapa hari kemarin kan kalian sudah menerima berbagai materi dari pemateri lain di berbagai bidang juga, ada yang K3, ada yang apa lagi, kewirausahaan ya. Nah, untuk hari ini perkenalkan, nama saya Rahmat Rinjana. Saya akan memberikan atau memaparkan materi tentang konektivitas jaringan. Saya sudah bawa beberapa alat atau beberapa alat peragam pendukung untuk menjelaskan ke kalian tentang konektivitas jaringan. Ada yang pernah lihat alat kayak gini? Ya. Oh, ada yang tahu? Pernah tuh nih kali? Lihat seperti ini. Alat seperti ini yang pernah lihat ya? Antena. Pernah ya? Oke. Sedikit gambaran saja, ini grid ya. Nanti akan saya jelaskan. Kita mulai di konektivitas. Yang namanya koneksi di jaringan itu, di jaringan komputer itu hanya terbagi dua jenis tentang koneksi atau sambungan. Sambungan atau koneksi di jaringan komputer itu hanya terbagi dua jenis. Pertama, ada jaringan kabel atau wire, ya. Yang kedua ada near kabel atau wireless. Ya, jadi ingat, wireless, wifi sama hotspot beda urusan. Cenah katanya gini, oh tidak ada wifi, tidak ada hotspot, tidak ada internet. Sebenarnya itu beberapa hal yang beda. Karena apa? Wifi itu atau wireless fidelity itu hanya sebagai media koneksi. Sedangkan yang kalian cari itu adalah hotspot atau titik dari wifi berada. Paham? Ada wifi, ada hotspot, belum tentu ada internet. Nah itu ya, yang pertama kita bahas adalah jaringan tanpa kabel atau wireless. Nah, wireless itu menggunakan frekuensi, Pak. Gimana ya? Kok bisa nyambung jaringan tanpa ada media kabel? Saya ngerti nih Pak, kalau misalkan komputer A dengan komputer B itu bisa nyambung karena memang dihubungkan dengan media penghubung kabel. Ya, tapi saya nggak ngerti kenapa wireless itu atau tanpa kabel bisa menyambungkan komputer satu dengan komputer lain tanpa ada penghubung. Seakan-akan kan seperti itu kan? Tidak ada penghubung antara komputer satu dengan komputer dua, tapi connect. Nah, itu yang namanya wireless. Itu ada frekuensi. Frekuensi itu tidak hanya di jaringan komputer. Ya, beberapa alat di rumah kalian itu sudah menggunakan wireless atau tanpa kabel. Ingat, ketika kalian mendengar wireless jangan disangkut pautkan dengan internet. Tidak, wireless atau tanpa kabel. Pernah pakai headset? Kabelnya putus kan ya? Itu wireless. Pak, kalau koneksi Bluetooth dengan Bluetooth itu wireless bukan? Wireless, ya. Dengerin, wireless itu tanpa kabel. Apapun yang tanpa kabel itu namanya wireless. Bluetooth tanpa kabel itu. Nah, di rumah kalian kan juga sama. Coba kalian sekarang, sekalian pindahin TV pakai remote. Remote di kabelan nggak? Pakai kabel nggak? Nggak kan? Nah, itu pakai apa? Iya, wireless bener. Cuman teknologinya tanpa kabel itu inframerah. Kan suka ada kan lampu di depan remote itu nyala, connect dengan lampu inframerah yang ada di TV-nya kan. Tapi sama, inframerah, Bluetooth itu teknologi tanpa kabel atau teknologi wireless. Less ya. Less. Ada bahasa less sugar. Less sugar, tahu? Tahu. Enggak, dia nyala sugar gitu. Tahu kan? Ya, rendah tanpa kabel, wireless. Sebenarnya bukan wireless. Terus ada fidelity atau wireless fidelity, wifi itu wireless fidelity. Jadi fidelity itu hal atau manajemen yang digunakan untuk mengatur sinyal
Wi-Fi atau sinyal wireless itu. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang pembagian dua buah konektivitas jaringan, ada yang kabel dan ada yang kabel. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut setelah istirahat. Untuk saat ini kita tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan kita di sesi kedua setelah istirahat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, nanti kita dilanjut setelah zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali di sesi yang kedua setelah istirahat. Ini udah pada sholat zuhur ya? Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke sesi yang kedua, tapi sebelum dilanjut ke sesi kedua ini kita akan berkelompok ya, kita akan melakukan praktek. Tapi sebelumnya untuk yang materi pertama tadi, kalau ada yang ditanyakan, silakan Bapak kasih kesempatan sebelum kita mulai praktek untuk memberikan pertanyaan atau minta pertanyaan. Silakan. Ada yang tanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan saya sering melihat gitu di brosur internet atau di mana-mana gitu ya, mengenai frekuensi dan kecepatan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah frekuensi dan kecepatan itu saling berhubungan atau tidak gitu. Oh, berpengaruh mungkin ya. Bandwidth sama frekuensi berkaitan atau tidak. Oke, terima kasih Dim. Saya jelaskan dulu, bandwidth sama frekuensi itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena frekuensi itu lebih ke jangkauan sinyal. Ya, jadi frekuensi itu lebih ke jangkauan sinyal. Kalau bandwidth itu ke kecepatan. Paham? Jadi gini, tahu bis, mobil bis sama mobil angkot. Ya, kalau bandwidth itu kecepatan laju bisnya, kalau frekuensi itu besarnya bis. Berapa banyak penumpang yang bisa dibawa oleh bis itu tergantung frekuensi gedenya bisnya kan. Nah, kalau cepatnya itu nggak ada urusan. Wow. Cuman berpengaruh antara frekuensi dan bandwidth itu tergantung kebutuhan kalian. Kalian itu butuh jangkauan yang luas tapi kecepatannya biasa aja. Itu biasanya untuk hotspot atau wifi di tempat umum, kayak di tempat pembelanjaan, ya. Yang penting kan sinyalnya luas kan. Wah, di sini ada wifi, di sini ada wifi. Padahal si bandwidthnya kecil, jadi lelet, ya kan? Beda kalau kebutuhannya kalian untuk di rumah. Untuk apa? Si frekuensinya terlalu besar, jauh, sinyalnya nggak usah jauh, ya cukup aja di sekitar rumah kita kan. Yang penting yang kita utamakan adalah bandwidth atau kecepatan. Oke, cukup Rim? Ada lagi? Ya, terima kasih. Ada lagi? Pak izin bertanya. Silakan. Jadi di sinyal WiFi itu yang lebih diprioritaskan yang sudah otomatis atau yang manual? Prioritas ya. Oke. Prioritas antara IP yang otomatis dan yang manual ya. Kalau bahasanya ada yang statis, ada yang dinamis. Sebenarnya prioritas dalam pemberian sinyal atau bandwidth kecepatan itu tidak terpatok ke mana yang dinamik, mana yang statis. Tidak, karena statis dan dinamis itu hak prioritasnya adalah admin yang buat si wireless itu atau wifi itu mau disetting secara dinamik ataupun secara statik. Kalau statik itu tidak bisa disangkut pautan dengan yang dinamik. Ya, Najwa kan tanya-tanya itu mana yang lebih diprioritaskan, prioritas dinamis atau prioritas statis. Statis sama dinamis itu tidak bisa di-set dalam satu wifi yang sama. Jadi nggak bisa dibandingkan. Paham kan? Kalau satu wifi itu statis, ya semuanya statis. Kita tidak bisa dibandingkan dengan yang dinamis. Makanya tidak ada sebenarnya perbandingan priority antara yang statis dan yang dinamis. Karena satu wifi itu hanya bisa dikonfigurasi satu buah pengalamatan IP. Kalau mau statis, ya statis. Kalau mau yang dinamis, ya dinamis. Kalau dinamis itu lebih ke bandwidth. Kita menyediakan IP 0.1 misalkan sampai 0.10, tapi penyebarannya bebas. Itu dinamis kan? Beda dengan yang statis. Kalau yang statis IP-nya itu sudah ditentukan
tentukan IP 0.1, 0.5, 0.4. Nanti orang yang bisa connect ke WiFi itu ya orang yang punya alamat IP. Kalau yang dinamis kan, Najwa punya handphone kan ya, dimana itu ada hotspot, kamu connect ke hotspot itu. Najwa nggak usah masukin alamat IP-nya. Ini alamat IP-nya berapa ya? Dikira-kira ini kelas A, kelas B, kelas C, D atau apa? Nggak usah. Karena apa? IP-nya sudah otomatis. Beda dengan yang alamat IP statis. Alamat IP statis itu nggak bisa dibuat, disimpan di ruang publik. Karena buat apa? Buat apa pakai IP? Buat apa disimpan di ruang publik kalau pengalamatan IP-nya statis atau ditentukan. Ya, untuk sesi praktek yang kedua ini saya akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Supaya nanti kita akan mempraktekkan bagaimana caranya penyusunan koneksi jaringan yang berbasis kabel. Ya, kita akan menyusun kabel UTV atau unshielded twisted pair dengan menggunakan kabel tester. Jadi nanti kita bagi kelompok, kalian lakukan instalasi, nanti Bapak cek. Oke, untuk sekarang silahkan kita bagi 5 kelompok saja. Bagi kelompok dulu. Oke, jangan lupa ya, kita susunannya susunan strike. Tadi Bapak sudah jelaskan warnanya itu oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Jangan sampai susunannya salah. Kalau sudah, silahkan diratakan di krimping masing-masing yang kuat. Yang kuat, cek dulu, nanti Bapak cek satu-satu. Sudah. Oke, ini ya yang kelompok tapi udah tetes. Nah, ini semua nyala secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini sudah di tester bahwa susunan kabelnya sudah berhasil. Ada lagi yang udah beres? Mana? Ini susunan apa? Strike ya. Oke, nah ini juga udah benar. Bagus ya. Ada lagi? Ini kelompok ini udah beres belum? Udah Pak. Coba cek. Mana? Kenapa nggak nyala? Oh, ada. Oke, sip. Sebagian udah benar. Ada yang belum beres? Mana kelompok mana yang belum beres? Ini udah? Belum. Sok lanjut. Ini untuk susunan strike tadi ya. Kalau susunan strike udah beres, nanti dilanjut ke susunan cross yang silang yang oranye putih biru, biru putih oranye, hijau putih hijau, coklat coklat. Nanti kesusunan itu aja. Yang pasti sekarang yang strike kalian harus jalan dulu semuanya. Ini udah? Udah. Mana? Tapi nggak nyala Pak. Nggak nyala? Nggak. Kamu udah tes sendiri belum? Udah. Nah, lihat susunannya, lihat dulu ya. Lihat nih. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ini susunannya udah bener ya. Tapi lihat. Tuh. Nah, kalian tuh harus lihat ininya. Kalau misalkan yang sebelahnya mentok, yang ini enggak, ini otomatis seakan-akan ini enggak kekrimping. Terus lihat, ada yang hilang nggak? Iya, kurang. Kan, ininya hilang kan? Iya. Nah, berarti sebenarnya RJ-nya yang rusak. Jadi, ini kan satu kabel nggak ada nih. Terus kalau misalkan Bapak dimasukin ke sini, nah kan ini ada kuningannya juga. Ini ada kan? Kalau misalkan hilang, ya mau yang nyambung gitu. Jadi bukan berarti selalu salah kalian. Makanya nanti juga kalau misalkan kalian beli, kalian melanjutkan wirausaha ya, selalu pilih peralatan jaringan yang memang premium. Apalagi untuk digunakan jangka
panjang. Kalau misalkan untuk latihan saja sih RJ yang biasa juga nggak apa-apa. Yang pasti kalau misalkan untuk nanti instalasi jaringan kalian melakukan wirausaha, jangan sampai pilih alat jaringan yang apa namanya jelek lah ya, brand bawah soalnya. Nah kayak ini kuningannya kan ini copot ya, sampai kapanpun kalian pakai crimping apapun, sekeras apapun, ini nggak bakal nyambung. Karena apa? Karena memang RJ45 nya yang rusak. Oke, itu untuk contoh pemilihan alat jaringannya yang kurang bagus. Ini udah Pak. Ini udah dicek. Nih, ini selalu bisi kalian jadi bingung. Ini selalu berdampingan. Kenapa? Supaya bisa kelihatan aja kan? Pada kenyataannya nanti ketika kalian masang jaringan di gedung, Najwa di sini, misalkan si Sipa di sana, kan nggak mungkin kan tes ternak satu. Nah, ini semuanya bisa copot. Jadi satu di si A, satu di si B. Pak, tuh saya harus nanyain warna kabel itu nyala anu mana? Ya enggak lah, orang yang nyala di sini sama yang di sini sama kok. Paham? Jadi kalau misalkan sama 1, 2, 3, 4 rempek di itu sama. Kalau misalkan beda mah ya salah berarti nyusun kabelnya. Itu. Nah, sekarang yang strike semuanya udah berhasil ya, kecuali yang tadi memang kesalahannya di RJ45-nya. Sekarang kalian potong lagi, terus susun kabel yang susunan crossover. Silakan. Oke, karena waktunya sudah mepet ya, jadi dicukupkan sekian untuk hari ini. Semoga ilmu yang diajarkan atau disampaikan saya hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Terus cita-cita untuk jadi wirausahanya bisa tercapai. Terima kasih juga untuk penyelenggara SMK Taruna Bangsa dan Kementerian di Direktorat Kursus dan Pelatihan dari Bidang Vokasi Kementerian Kebudayaan sehingga acara ini bisa terselenggara ya. Mohon maaf dari saya dari awal tadi pagi sampai sore ini, mohon maaf bila banyak sekali hal yang menyinggung atau misalkan materi yang memang kalian susah untuk dicerna ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.